Simon ngeluarin sofa sendirian. Be careful, babe. Tuh, ngangkut sofa sendirian dari ruang tamu, guys. Sibuk dia. Oh, look at that. Berantakan. Aku harus beresin ini sebelum besok. Udah harus diangkutin semuanya. What you gonna check again? You need to get decoration. Right. Simon mau ngecat sedikit sebelum besok kita pindahan. Jadi biar besok setelah kita pindahan tuh semua tuh perfect kembali, teman-teman. Nggak ada yang lecet-lecet atau yang gelap-gelap, warnanya tuh diterangin, dicat kembali sama dia. Be careful, babe. What? Oh, Simon lagi ngeluarin sofa sendirian. Guys, semalam itu aku kedatangan teman dari London. Dia sama suaminya datang ke York. Aku sebenarnya agak malu karena di rumah kami kan lagi berantakan. Tapi mau bagaimana lagi, keadaannya memang lagi berantakan, guys. Nah, alhamdulillahnya ternyata kami cocok. Beliau sangat baik. Namanya adalah Ayu dan suaminya Howard. Baik banget. Aku sampai nggak enakan gitu, teman-teman. Tapi aku nggak sempet apa sih namanya tuh videoin karena dia juga ngobrol sama Simon sampai jam 10 malam. Jadi dengan posisi kita sedang pindahan dan mereka datang, jadi ngobrol sampai jam 10 malam. Alhamdulillah Simon juga suka sama mereka karena mereka baik banget. Aku bilang sama temen aku Ayu itu, dia nikah sama orang Inggris juga ya, sama, cuman tinggalnya di dekat London. Aku bilang sama dia nanti insya Allah kalau misalnya rumah kami sudah beres, sudah nggak berantakan lagi, sudah settle, kalian bisa datang ke sini dan stay di sini. Jadi kalau misalnya ke York nggak usah ke hotel, dan Simon juga ngajakin barbekyuan. Daripada stay di hotel lebih baik tinggal aja di rumah kami. Mereka happy banget, guys, senang sekali kedatangan tamu orang Indonesia. Nanti kalau misalnya dia datang lagi, kita baru ngevlog bareng ya. Hari ini harusnya aku masuk kerja, tapi aku ngambil libur 2 hari karena aku sekarang mau ke bank dulu, guys. Karena ada urusan nyairin ceknya Simon. Jadi ada yang bayar Simon dengan menggunakan cek, dengan ya pokoknya nggak dengan transfer atau gimana. Jadi aku sekarang mau ke kota, mau nyairin ceknya dulu. Sibuk banget hari ini. Nanti aku update lagi ya kalau udah sampai di kota, guys. Aku lagi ada di rumah lama dan sekarang aku lagi mau bersihin bak sampah karena bak sampahnya kotor. Jadi sebelum kita pindah, bak sampahnya harus dibersihin juga. Aku lupa nggak bawa sarung tangan. Sarung tangannya udah di rumah yang baru, guys. Gak apa-apa deh, nanti kita cuci tangan aja habis ini.
Malaysia and Singapore at the same time. Yeah. It's a long flight. Yeah. Are you Buddhist or are you Christian? I'm Muslim. Okay. What about you? I'm Hindu. Hindu. Oh, it's a lot of Hindu Yeah. in Bali. Yeah, yeah. Is there temple in here or no temple? No, there is no temple here. I think they're trying to get a temple, but you know it's so difficult. No temple in here. Yeah. Anybody non-Muslim to marry. To them. Yeah. How did you deal with it? Oh, Simon convert to Muslim. What did he? Yeah. Are you happy living in New York? Yes, I'm happy. Yeah. I wish it was more cosmopolitan. You know. Pardon? I wish there were more Indians here, but you know, it's still not bad. Not bad. You? Because I just moved to this country, so let's see. Guys, aku barusan habis makan Indomie. Lagi-lagi makan Indomie karena biar cepet aja tuh sampai habis. Dan aku lagi istirahat sebentar. Setelah ini mau lanjut bersih-bersih. Di belakang masih ada bapak-bapak yang ngebantuin untuk bersihin kebun. Tadi juga aku bantuin beliau. Jadi begitulah aku, teman-teman. Aku meskipun sudah membayar jasa bapak tersebut untuk membersihkan kebun, tapi kalau misalnya aku bisa, aku akan bantu. Soalnya aku bukan tipe kayak yang nyonya-nyonya. Terus setelah kita memberikan uang kepada bapak-bapak yang membantu, kita udah langsung nunjuk-nunjuk aja. Aku nggak bisa seperti itu, guys. Aku tuh kalau misalnya aku bisa, aku bantu sedikit-sedikit. Meskipun kita sudah bayar mereka, bukan berarti kita jadi kayak juragan yang sok-sokan kayak gitu. Jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Ini juga mungkin bisa kalian terapkan kalau misalnya kalian mau. Jadi harus pekerjaan apapun kita harus menghargai mereka. Jangan mentang-mentang kita sudah bayar terus kita bisa seenak perutnya kita nyuruh ini nyuruh itu. Kita juga harus berempati, ngasih tahu dengan cara yang baik. Misalnya, Pak minta tolong ininya dipotong, pohon ini yang dipotong, Pak minta tolong, dengan minta tolong. Tapi juga kalau misalnya kita bisa, kita bantu sedikit-sedikit. Kalau misalnya kita sibuk banget ya nggak apa-apa, tapi kita bisa minta tolong dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Jangan kayak sok-sokan baru kita punya duit, kita bisa bayar mereka, kita bisa seenak perut aja. Jangan seperti itu, teman-teman. Karena ya kita sebagai manusia semua sama gitu. Jadi begitulah aku tuh. Kalau misalnya udah apapun itu kita pakai jasa siapapun, mau itu bapak tukang kebun yang bersih-bersih atau apapun, aku selalu ngebantuin sedikit-sedikit. Juga satu lagi ya guys ya, setiap orang itu kan pasti ada aja pernah membuat salah. Aku tuh tipenya teman-teman ya, meskipun orang tersebut kita sudah pakai jasanya, kita sudah bayar mahal, dia membuat satu kesalahan, misalnya ada kekurangan di sini atau kesalahan di sini, aku tuh nggak pernah marah loh teman-teman, karena aku berpikir bahwa kita tuh manusia gitu. Kalau misalnya salah atau nggak sesuai ya kita kasih tahu baik-baik, misalnya, oh Pak seharusnya begini loh Pak. Tapi kalau misalnya udah salah ya tinggal diperbaiki aja gitu. Jangan kita ngomel terus marah-marah gitu. Kita pun kalau dalam pekerjaan, aku dalam pekerjaan kadang-kadang aku juga kan namanya manusia suka salah gitu ya, suka keliru. Jadi kita memposisikan diri juga sebagai pekerja. Kita kan juga bekerja. Kalau misalnya kita salah juga kan kalau dibentak-bentak gitu malah kita kesel kan. Jadi kalau misalnya pekerja kita membuat suatu kesalahan atau keliru, kita kasih tahu baik-baik, kita tunjukin mana yang benar, mana yang enggak gitu. Nggak ada salahnya kok teman-teman, dan tetap menghargai ya, tetap menghargai. Aku meskipun mereka salah atau kayak gimana, aku tetap, meskipun pekerjaannya nggak sesuai kadang, ya udah aku tetap bayar, tetap bilang apa yang kita inginkan, meskipun tidak sesuai juga tetap dihargai sama aku. Aku nggak pernah yang kayak ada teman aku di sini, orang Indonesia. Dia nge-hire beberapa
orang untuk ngerjain rumahnya atau bersihin apa nggak ngerti gitu, terus ada kesalahan atau ada kelalaian gitu, wih dia tuh ngomongnya tuh sampai maaf ya kurang ajar gini di chat sama aku dalam hati aku ya ampun, jangan mentang-mentang kita yang bayar, kita yang punya duit terus kita bisa ngomong sekasar itu sama orang gitu, ya ampun jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kita nggak tahu namanya hidup loh, kita kasar sama orang, kita menghina orang, bisa-bisa besok lusa kalian yang ada di tempat mereka yang kalian hina. Jadi hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan, jaga diri, menghargai orang, karena hidup itu kan berputar. Mudah-mudahan selalu di atas, tapi kalau misalnya ada kalanya di bawah, kita juga bisa dihargai sama orang gitu loh. Karena menghargai orang itu menurut aku nggak hanya dari uang aja, tapi dengan attitude-nya kita, perilakunya kita, tutur katanya kita, itu orang juga bisa segan teman-teman. Fucking once a month, they call it in this country, they call it a spring clean. Oh, you do your spring clean. What's mean spring clean? Which means you fucking go through your whole entire house like we are and clean fucking everything. Everything. My mother was obsessed with cleaning. Obsessed. She wouldn't give a shit if I was in bed. Fucking What about your sister? You're videoing me, you asshole. Enak. What, darling? Oh, gorgeous. it was all horrible and dirty, but I took use that. Now it's gone. Good. That's clean now, darling. And if you do work in that hotel, you need to know how to fucking clean. I know. Thank you, darling. Saya lagi bersihin ini. Aku udah capek. Aku bilang nggak usah dibersihin, terlalu bersih. Terus kata Simon bilang ini bukan karakter aku untuk meninggalkan rumah dengan kotor-kotor. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tempati. Jadi kata Simon bilang kita harus hormat, menghargai, katanya gitu. Jadi nanti siapa yang tinggal di sini selanjutnya, semuanya udah bersih, semuanya udah rapi. Bahkan tadi itu dia ngecat, dia bener-benerin semuanya, dirapiin sampai detail-detail. Ya. Yeah. I'll have to find out what her husband's name was. Do you remember? Howard. Howard? Alhamdulillah akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Jadi hari ini adalah final kami pindahan guys. Kita sudah mulai pindahan itu dari tadi pagi. Semua barang-barang kita angkutin berdua. Untungnya rumah baru kami tidak jauh dari rumah lama kami. Jadi Simon itu bolak-balik ngangkut-ngangkutin barang, dan kami kerjakan hanya berdua saja. Kenapa berdua? Karena di sini tetangga tidak seperti tetangga di Indonesia yang bisa kita minta bantuan atau seperti itu, nggak bisa guys. Apalagi teman-teman kami juga semua pada kerja, jadi kita lakukan berdua aja seperti ini. Bahkan untuk barang-barang yang berat seperti bed yang berat ini kami lakukan berdua, kami gotong berdua sama-sama seperti ini sampai ngepot-ngepot. Tapi we did it teman-teman, kita bisa menyelesaikan dengan baik sesama tim. Really hungry. Banyak barang-barang yang masih bagus tapi kami buangin di sini guys. Kalau seandainya dekat pasti aku udah donasi. Kayak tadi aku buang timbangan, bukan karena tidak perlu ya, tapi kita mensortir teman-teman, mana yang mau kita keep, mana yang mau kita nggak pakai gitu. Kalau di Indonesia kan kita bisa kasih ke tetangga, kasih ke temen gitu ya. Di sini siapa yang mau dikasih? Bahkan apa namanya, meja buat di samping yang biasa kita taruh di samping di samping tempat tidur itu 2 meja, padahal masih kondisi bagus, tapi karena aku nggak mau pakai itu lagi, jadi aku harus kasih masuk ke bak sampah ini. Tuh lihat meja itu masih bagus guys,
sama Simon dibuang. Kan? Padahal kalau misalnya masih bisa dipakai, bisa kita kasih, tapi sayangnya di sini mau kasih kemana? Sedih. Hungry. Alhamdulillah, aku lagi makan. Maaf ya, aku makannya di lantai pakai tangan, terus kaki dinaikin satu. Bukannya aku nggak sopan, tapi aku mau nyaman aja guys. Bismillah. Jangan dihujat ya. Dari kemarin aku belum makan karena sibuk dan nggak ada waktu. Jadi tadi pagi tuh aku hanya makan satu ini aja, satu banana aja, satu pisang aja. Terus siangnya aku kelaparan. Aku bilang sama Simon, udah pesan KFC aja atau KFC, karena perut aku panas makan mie terus. Aku tuh teman-teman ya, bukannya tidak bersyukur, tapi memang aku kurang begitu suka sama yang namanya junk food. Jadi aku tuh senengnya tuh yang dimasak fresh, kayak sayur, daging yang dimasak fresh itu baru aku seneng. Jadi alhamdulillah setelah dari kemarin belum makan juga. Jadi masak nasi karena aku nggak bisa makan tanpa nasi, nanti cepet lapar. Makan tanpa nasi namanya cemil. Oh ya, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyarankan aku untuk membaca surat Al-Baqarah pada saat aku pindah ke sini. Jadi tadi itu seperti diingatkan kembali, banyak komen. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena aku belum sempat ngaji dan nanti malam bakal jadi malam pertama kita tinggal di rumah ini. Seharian tadi tuh aku nyetel surat Al-Baqarah dan aku besar-besarin volumenya. Nanti insya Allah ngaji Yasin, surat-surat pendek, ayat kursi, kemudian juga baca surat Al-Baqarah, karena banyak sekali yang menyarankan seperti itu. Oke teman-teman, aku udah mau hampir selesai. Nanti sambung lagi ya, karena lapar apapun jadi enak. Meskipun bukan makanan yang favorit, tapi alhamdulillah disyukuri. Ini adalah kasur kedua yang aku sama Simon gotongin, dan ini beratnya minta ampun. Jadi aku sama Simon ngepot berdua naikin kasur ini dari lantai bawah ke lantai atas. Tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa kerjakan berdua, karena aku sama Simon ini tipenya kalau seandainya kita bisa lakukan berdua, kita coba dulu, kalau sampai mentok baru kita minta bantuan orang lain. Begitulah kita teman-teman. Jadi selama kita masih bisa lakukan berdua, why not, kenapa enggak gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillahnya aku sama Simon juga lagi libur, jadi kita kerjakan bersama-sama. Alhamdulillah, meski capek pindahan rumah, tapi disyukuri, berkah insya Allah. Doakan ya teman-teman. Kalau seandainya kalian ada di sini, pasti aku udah minta bantuan sama kalian. Ini maaf ya, karena yang bisa ke syuting ini bokong-bokong daripada kami. Bukannya kami tidak sopan, tapi tapi ya dimaklum lah. Ini pun aku sama Simon
Sebenarnya Simon nggak mau sih di videoin seperti ini, cuman akunya aja yang pengen tuh lihat Simon sampai ngepot begitu dorong kasur, karena kasurnya ini berat sekali guys, karena tebel juga kan. Jadi ya udahnya tuh kita sakit-sakit badan. Exercise teman-teman, kayak gym. Kami pindahan tidak 1 hari sekaligus, jadi kami pindahan ini sudah beberapa minggu, sedikit demi sedikit, tapi namanya pindahan ternyata setelah dikumpulkan tuh banyak sekali. Nih ada kayak barang-barang kecil, perintilan-perintilan kecil, ternyata juga banyak sekali guys. Simon itu luar biasa, dia sibuk bolak-balik ngangkutin barang, tapi salut deh sama kerajinannya dia. Baby, bye-bye. Kakan. Kakak. Rajin sekali dia. Say goodbye to the old house. Bye-bye. Thank you for lots of experiences in here. Sweet memories. Bye-bye. I feel a bit emotional though. You just don't give a shit, don't you? Wherever. Oh, ini kita udah rapiin semua. Jadi siap untuk ditinggali oleh penghuni selanjutnya. Udah bersih, kinclong. Kayak baru kembali. Sampai jumpa. Terima kasih, aku kan biasa ngevlog di sini. Sampai jumpa dapur. Terima kasih. Ayo teman-teman, saya terima kasih. Terima kasih.